Selamat berjumpa kembali anak-anak. Dalam video kali ini bersama dengan saya, Inggit Ari Widowati dari channel Matematika SMP MGMP Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Tujuan pembelajaran menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Baik, kita mengingat kembali bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C elemen real. Bilangan A dan B disebut koefisien. Koefisien X kuadrat adalah A, koefisien X adalah B, dan bilangan C disebut konstanta. Menyelesaikan persamaan kuadrat adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1 dan X2. Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan yang pertama, memfaktorkan, yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus kuadratik. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan melihat tayangan pada video ini. Ada gambar di mana ada 2 anak laki dan perempuan yang sedang mengecat. Anak lakinya sebut saja ini Adrian, lalu yang perempuan itu Stella. Apa kata Adrian? Aku sudah selesai 15 menit yang lalu. Apa kata Stella? Aku baru saja selesai. Ternyata masih tersisa 1 bagian tembok. Kalau diperhatikan ini luasnya sama ya. Kita lihat gambar yang kedua. Apa kata mereka? Hore, dengan bekerja sama selesai dalam 18 menit. Ini menunjukkan bagian tembok yang ketiga diselesaikan bersama-sama dan selesai dalam 18 menit. Coba kita simak cerita yang selengkapnya. Dalam rangka memperingati HUT NKRI yang ke-75, Adrian dan Stella berpartisipasi mengecat tembok sekolah. Mereka berdua mendapat 3 bagian tembok yang sama luasnya. Tembok pertama dikerjakan oleh Adrian. Tembok kedua dikerjakan oleh Stella dalam waktu 15 menit lebih lama dari Adrian. Tembok ketiga dikerjakan bersama-sama dan ternyata selesai dalam 18 menit. Berapakah waktu yang diperlukan Adrian dan Stella masing-masing untuk menyelesaikan 1 bagian tembok? Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan persamaan kuadrat. Penyelesaian dalam bentuk persamaan kuadrat, kita akan membuat pemisalan sesuai dengan cerita tadi ya. 1 bagian pekerjaan oleh Adrian diselesaikan dalam T menit. 1 bagian pekerjaan oleh Stella diselesaikan dalam T tambah 15 menit. 1 bagian pekerjaan oleh Adrian dan Stella diselesaikan dalam 18 menit. Maka, kecepatan Adrian mengecat bisa kita tuliskan 1 per T. Artinya, 1 bagian diselesaikan oleh Adrian dalam T menit. Kecepatan Stella mengecat sama dengan 1 per T plus 15, artinya 1 bagian dalam T plus 15 menit. Kecepatan Adrian dan Stella sama dengan 1 per 18, artinya 1 bagian dalam 18 menit. Selanjutnya, persamaan yang dapat kita tulis adalah seperti ini kecepatan Adrian ditambah 1 per T plus 15
sama dengan 1/18. Ada ruas kiri, ada ruas kanan. Ini sudah berupa persamaan kuadrat. Namun bentuknya belum persamaan kuadrat yang umum. Agak susah kalau untuk difaktorkan. Maka kita bawa menuju ke bentuk umum, di mana tidak memuat pecahan dan ruas kanannya 0. Bagaimana menghilangkan bentuk pecahan? Masing-masing pecahan punya penyebut. Kita akan kalikan kedua ruas dengan bilangan yang sama supaya tetap ekivalen. Nah, bilangan yang sama itu adalah KPK dari ketiga penyebut ini. Nih, dikalikan T dikali T plus 15 dikali 18. Ini adalah perkalian ketiga penyebut. Kedua ruas dikalikan dengan KPK penyebut, kita akan memperoleh kalimat-kalimat yang ekivalen atau sama artinya dengan kalimat awal. Seperti apa? Coba. Untuk suku pertama, seperti dikalikan KPK penyebut. Suku kedua, seperti plus 15 dikali KPK penyebut, sama dengan ruas kanan 1/18 dikalikan KPK penyebut. Untuk menyederhanakan, ada penyebut T, ada pembilang T. Baik kita sederhanakan dengan sama-sama membagi dengan T, atau kita sering lakukan dengan kata mencoret. Coret T-nya. Nah, begitu juga suku kedua, ada penyebut T plus 15 dan pembilang T plus 15. Kita sederhanakan dengan mencoret. Untuk ruas kanan demikian juga. Ada penyebut 18, ada pembilang 18, kita sederhanakan, dibagi 18 dengan dicoret ya. Selanjutnya menyisakan T plus 15 dikali 18 dikali 1, suku pertama. Suku kedua, T kali 18 dikali 1, T kali 18. Sama dengan ruas kanan, T kali T plus 15 dikali 1. Langkah selanjutnya, kita buka kurung dengan sifat distributif. T kali 18, 18T, 15 kali 18, 270. Jadi menjadi 18T tambah 270. Untuk suku kedua, menjadi T kali 18 kali 1. Nah, dikalikan menjadi siapa ini? 18T. Untuk ruas kanan. Ruas kanan tadi tinggal T kali T plus 15 kali 1, kita buka kurung, T kali T, T kuadrat, ditambah T kali 15, 15T. Selanjutnya, kita usahakan ruas kanannya itu 0. Maka T kuadrat kita pindah ruas ke kiri, jadi negatif T kuadrat. 15T kita pindah ke kiri, jadi negatif 15T. Sementara 36T dan 270 tetap. Sama dengan ruas kiri 0. Kita jumlahkan suku sejenis. Negatif T kuadrat tetap, 36T kurangi 15T menjadi 21T. Ditambah 270 sama dengan 0. Ruas kanan sudah 0, terdiri dari 3 suku. Coba perhatikan, koefisien T kuadratnya negatif 1. Ini akan mempermudah pemfaktoran jika kita jadikan koefisien T kuadratnya itu positif. Maka seperti langkah-langkah sebelumnya, kedua ruas kita lakukan atau kita kalikan dengan mengalihkan bilangan yang sama, kita pilih negatif 1. Negatif T kuadrat jadi T kuadrat, positif 21T jadi negatif 21T, positif 270 jadi negatif 270, ruas kanannya 0 kali negatif 1, 0. Nah, ini sudah merupakan bentuk umum persamaan kuadrat dengan koefisien T kuadratnya adalah 1 positif. Nah, ini persamaan kuadrat dalam bentuk umum. Selanjutnya kita akan selesaikan dengan cara pemfaktoran ya. Menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadratnya seperti ini. Coba kamu perhatikan, koefisien T kuadratnya 1, maka kita siapkan ini menjadi perkalian dengan bentuk suku 2 kali suku 2, di mana di suku awalnya adalah T.
kita cari dua bilangan. Jika dijumlah negatif 21, jika dikalikan negatif 270. Pilih dua bilangan itu. Ya, tadi T kuadratnya sudah kita siapkan. Kita pilih dua bilangan. Siapakah itu? Kalau dikali negatif 270, kalau ditambah negatif 21. Nah, bilangan negatif 30 dan 9. Kita letakkan di sini negatif 30, di sini plus 9. Tadi di awal T kuadrat itu T kali T. Selanjutnya perkalian suku 2 kali suku 2 menghasilkan 0. Berarti salah satu faktor ini bernilai 0. Bisa T kurangi 30 sama dengan 0 atau T ditambah 9 sama dengan 0. Berapakah T? T sama dengan 30 atau T sama dengan negatif 9. Ada dua harga. Kita harus pilih satu. T tadi apa? Waktu kan? Tidak mungkin lama mengerjakan tertulis negatif. Jadi T sama dengan negatif 9 itu tidak memenuhi, penyelesaian yang tidak memenuhi. Karena lama mengerjakan tidak mungkin negatif. Maka yang benar-benar kita ambil sebagai penyelesaian itu yang T sama dengan 30. Jadi untuk menyelesaikan mengecat satu bagian tembok, Adrian membutuhkan waktu T menit. T kita ganti berapa? 30. Stella membutuhkan waktu 15 menit lebih lama. 30 ditambah 15 sama dengan berapa? 45 menit. Paham anak-anak? Lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Oh, ini kita akan mengkomunikasikan dengan materi kelas 7 tentang perbandingan berbalik nilai. Nanti kita akan banyak contoh di materi selanjutnya ya. Mengkomunikasikan dengan materi kelas 7 tentang perbandingan berbalik nilai. Masih ingat? Kalian pasti pernah menemukan soal seperti ini. Untuk mengecat satu bagian tembok, Adrian membutuhkan waktu 30 menit, sedangkan Stella membutuhkan waktu 45 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan jika dikerjakan bersama-sama? Pernah ada soal seperti ini ya? Nah, kalau di sini bilangan 30 menit dan 45 menit pada pembelajaran hari ini itu menjadi X1 dan X2 atau akar-akar persamaan kuadrat yang kita cari. Kalau dulu di kelas 7 ini yang diketahui, lalu yang ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan jika dikerjakan bersama-sama. Ingat tadi dikerjakan bersama-sama selesai dalam berapa menit? 18 menit. Jadi sebenarnya ini satu kejadian yang sama, hanya yang ditanyakan saja kita melihatnya dari sisi yang berbeda. Kalau tadi masing-masing anak berapa menit dibutuhkan untuk menyelesaikan satu bagian pekerjaan, tapi kalau sekarang ini contoh yang waktu kamu kelas 7 itu menanyakan berapa waktu yang dibutuhkan jika dikerjakan bersama-sama. Nanti harusnya jawabnya 18 ya. Coba kita ingat penyelesaiannya. Satu bagian pekerjaan diselesaikan oleh Adrian dalam waktu 30 menit, maka kecepatannya 1/30. Sedangkan Stella membutuhkan waktu 45 menit. Jadi oleh Stella dalam waktu 45 menit, maka kecepatannya 1/45. Oleh Adrian dan Stella, maka kecepatannya menjadi jumlahnya kan 1/30 ditambah 1/45. Coba kita jumlahkan. 1/30 tambah 1/45, kita samakan penyebutnya dulu, sama dengan 3/90 ditambah 2/90, menjadi 5/90. Kalau 1/30 artinya satu bagian diselesaikan dalam 30 menit. Kalau 5/90 itu berarti 5 bagian dalam 90 menit. Jadi kalau hanya satu bagian berapa? Ya. Artinya ini tadi 5 bagian tembok selesai dalam 90 menit. Jadi jika dikerjakan bersama-sama, satu bagian tembok selesai dalam 90/5. Nilainya berapa? 18 menit. Masih ingat?
sesuai dengan soal yang kita bahas hari ini ya. Bedanya ini tentang perbandingan berbalik nilai. Kalau yang kita bahas hari ini tadi tentang persamaan kuadrat. Bagaimana anak-anak bisa menerima materi ini? Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe supaya mendapatkan video berikutnya ya, yang bagian kedua. Selamat siang, terima kasih.